Oke, selamat pagi atau siang atau malam Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang mungkin menonton video ini. Jadi perkenalkan, nama saya Kade Agus Hadi Kusumawardana dengan NIM 23010020033 dari Primakarya University, dan juga nanti ada salah satu kelompok kami namanya I Gusti Ngurah Agung Adi Arya Suta dengan NIM 23010020032. Jadi di sini saya akan ngejelasin project makalah untuk mata kuliah DHA. Jadi untuk project sendiri, makalah itu berjudul Analisis Efisiensi Algoritma Sorting dan Searching berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. Oke, jadi kita langsung saja, kita akan coba ke bab satunya dulu. Oke, ini bab satunya. Jadi oke, di bagian pendalaman ini saya akan memulai dengan menjelaskan mengapa sih efisiensi algoritma itu sangat penting, terutama dalam konteks sorting dan searching yang menjadi fokus utama kami. Saat ini teknologi berkembang sangat cepat dan volume data yang harus diolah oleh sistem komputer semakin besar. Mulai dari aplikasi e-commerce, sistem rekomendasi, hingga pemrosesan data dalam sistem IoT atau cloud. Semuanya itu membutuhkan algoritma yang tidak hanya akurat, tetapi juga efisien dari segi kecepatan dan pemakaian memorinya. Nah, dalam makalah ini, kami ingin mengangkat pentingnya pemilihan algoritma yang tepat. Tidak semua algoritma itu cocok digunakan untuk semua situasi. Misalnya, algoritma bubble sort mungkin mudah dipahami, tapi tidak cocok digunakan untuk data besar karena waktu prosesnya yang sangat lama. Di sisi lain, untuk quicksort itu bisa sangat efisiensi, tapi memiliki resiko performa buruk jika tidak diimplementasikan dengan benar. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pencarian data, di mana linear search itu terlalu lambat untuk data besar, sedangkan binary search dan hash search itu lebih efisien tetapi memiliki syarat dan tantangannya tersendiri. Nah, tujuan utama dalam bab ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana pengaruh kompleksitas waktu dan ruang terhadap performa algoritma. Kedua, algoritma mana yang paling cocok digunakan dalam konteks aplikasi modern. Ketiga, bagaimana cara memilih algoritma yang optimal dan strategi evaluasi yang paling efektif untuk menilainya. Nah, kami juga ingin menekankan bahwa pemahaman algoritma ini tidak cukup hanya dari sisi teoritis. Oleh karena itu, kami memadukan pendekatan literatur dan eksperimen untuk melihat bagaimana algoritma itu benar-benar bekerja di lapangan, terutama dalam implementasi menggunakan Python. Oke, kita lanjut ke bab keduanya. Jadi pada bab tinjauan pustaka ini, kami itu ingin memperkenalkan berbagai konsep dasar yang menjadi landasan dalam analisis kami. Pertama, kita mulai dengan algoritma, yang secara umum adalah langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma adalah dasar dari semua sistem, perangkat lunak, dan efisiensinya sangat menentukan kinerja aplikasi. Kemudian, kami ingin membahas yang namanya pseudocode dan flowchart. Nah, keduanya ini merupakan alat bantu visual dan logika yang sangat penting sebelum sebuah algoritma itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pseudocode mempermudah kita menyusun logika program tanpa harus memikirkan sintaks. Sementara flowchart membantu memvisualisasikan alur eksekusi program secara lebih intuitif. Kemudian kami itu memiliki Python sebagai bahasa pemrograman karena sintaksnya itu yang mirip pseudocode dan sangat ramah untuk keperluan pembelajaran. Python juga mendukung berbagai fitur dan pustaka untuk melakukan analisis waktu dan memori, sehingga sangat cocok digunakan dalam eksperimen algoritma ini. Untuk algoritma sorting, kami mengkaji bubble sort, quicksort, dan selection sort. Ini quicksort dan selection sort. Masing-masing memiliki karakteristik unik. Bubble sort mudah dipahami tapi tidak efisien. Quicksort cepat tapi sensitif terhadap pemilihan pivot. Selection sort minim pertukaran tetapi tetap lambat untuk data yang besar. Nah, sedangkan untuk algoritma searching yang ini, kami itu membahas linear search, binary search, dan hash search. Ini linear search itu tidak membutuhkan data terurut ya teman-teman, tapi lambat ya, sayang lambat. Sedangkan binary search itu jauh lebih cepat.
namun butuh data yang terurut. Sedangkan kalau hash search itu sangat cepat dengan kompleksitas O1 dalam kondisi ideal, tetapi harus memperhatikan collisionnya. Kami juga membahas kompleksitas waktu dan ruang dengan notasi Big O. Kita bisa memprediksi berapa efisien algoritma saat akuran datanya itu bertambah. Ini menjadi alat penting untuk membandingkan performa itu algoritma secara adil dan objektif. Yang ini saya lihat di sini kalau yang di O1 ini performa itu sangat cepat, sedang O log n itu cepat tapi masih lebih baik daripada linear ya. Kalau ON itu artinya itu linear, itu lebih lambat dari O log n, tapi lebih cepat dari O n kuadrat. Yaitu performanya normal. Kalau ON log n itu lebih cepat dari O n kuadrat. Waktu eksekusinya bertambah drastis jika inputnya itu meningkat ya. Itu performanya efisien. Kemudian ON kuadrat itu artinya itu kuadratik, dia itu sangat tidak efisien. Pertumbuhan inputnya kecil pun bisa membuatnya sangat lambat. Performa ini lambat untuk data besar ya. Kemudian O 2 pangkat N itu artinya itu eksponensial. Dia tuh penjelasan itu ekstremnya lambat, hanya digunakan dalam algoritma brute force dan dia performanya sangat lambat. Oke, kita lanjut ke metode penelitiannya. Jadi di bab ini kami itu menjelaskan bagaimana cara kami melakukan penelitian untuk menganalisis efisiensi algoritma. Penelitian kami menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama itu adalah studi pustaka dan eksperimen langsung. Oke, pertama-tama kami itu melakukan yang namanya studi literatur ya teman-teman, dari berbagai jurnal, buku, dan artikel online untuk memahami teori dasar algoritma yang akan diuji. Kami itu juga mempelajari cara kerja masing-masing algoritma, termasuk versi flowchart dan pseudocode-nya. Literatur ini menjadi dasar untuk merancang eksperimen yang akurat dan terstruktur. Nah, selanjutnya kami melakukan eksperimen praktis dengan mengimplementasikan semua algoritma itu secara manual dalam Python. Kami itu menghindari penggunaan fungsi built-in seperti sorted atau bisect agar bisa benar-benar mengamati bagaimana algoritma itu bekerja dari awal hingga akhir. Kami juga membuat flowchart dan pseudocode sendiri agar logika itu lebih mudah dianalisis. Untuk pengujian, kami menggunakan berbagai ukuran dataset mulai dari 10.000 hingga 500 juta angka. Datanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu acak, habis itu terurut, dan sebagian itu terurut. Kami ukur waktu proses menggunakan time dan penggunaan memori dengan tracemalloc. Kami juga membandingkan hasil algoritmanya itu manual dengan hasil dari built-in Python-nya. Hal ini kami lakukan agar bisa melihat seberapa efisiensi implementasi algoritma dasar jika dibandingkan dengan teknologi yang umum digunakan saat ini. Oke, kita lanjut ke bab 4. Hasil dan pembahasan. Jadi pada bab ini merupakan inti dari makalahnya, karena berisi analisis dari hasil eksperimen kami mulai dengan algoritma dari sorting. Kita mulai dari sorting ya. Jadi untuk bubble sort itu menunjukkan bahwa kalau bubble sort itu menunjukkan performa itu baik saat datanya sudah terurut base case-nya, namun sangat lambat di average-nya dan worst case-nya karena kompleksitasnya ON kuadrat. Ini membuktikan bahwa bubble sort itu tidak cocok untuk data besar, teman-teman. Kemudian ini beberapa implementasinya untuk di bubble sort. Ini untuk flowchart-nya, habis itu ada pseudocode-nya, habis itu juga di sini adalah implementasi bubble sort dalam bentuk Python. Ini merupakan bubble sort-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu quicksort. Untuk quicksort sendiri itu sangat efisien di average ya teman-teman, dan base case-nya karena menggunakan strategi divide and conqueror. Namun jika pemilihan pivotnya buruk, algoritma bisa masuk ke worst case dan turun performanya. Oke, ini untuk flowchart dari quicksort-nya. Kemudian ini merupakan pseudocode dari quicksort-nya. Dan yang terakhir ini adalah implementasi quicksort-nya dalam bentuk Python. Kita lanjut ke selection sort-nya. Untuk selection sort sendiri itu lebih stabil dari sisi jumlah pertukaran, tapi perbandingan tetap banyak. Kompleksitas waktunya itu adalah ON kuadrat di semua kondisi, membuatnya kurang cocok untuk data yang besar. Oke, ini adalah flowchart dari selection sort-nya.
Kemudian ini adalah pseudocode untuk selection sort-nya, dan ini merupakan implementasi selection sort di Python. Kemudian kita lanjut ke algoritma searching. Nah, untuk algoritma searching di bagian linear search itu adalah yang paling mudah diimplementasikan, tetapi juga yang paling lambat. Nah, waktu pencarian itu naik sering bertambahnya data. Jadi bisa dibilang semakin dikit data itu maka semakin cepat, sedangkan semakin banyak datanya itu maka semakin lambat. Oke, habis itu ini merupakan flowchart dari linear search. Ini adalah pseudocode dari linear search-nya, dan ini adalah implementasi linear search dari Python ya teman-teman. Kemudian ini adalah binary search-nya. Nah, binary search ini jauh lebih cepat karena membagi data menjadi dua. Tetapi syaratnya itu adalah data harus sudah terurut ya teman-teman. Kalau data yang masih acak-acakan tuh ya tetap aja sama, lambat performanya. Oke, ini adalah flowchart-nya. Kemudian ini adalah pseudocode-nya, dan ini adalah implementasi dari di Python-nya. Kemudian kita masuk ke hash search-nya. Untuk hash search sendiri merupakan yang paling efisien ya teman-teman. Ia bisa menemukan data dalam waktu konstan O1 jika tidak terjadi collision ya. Namun implementasinya itu harus tetap memperhatikan fungsi hash-nya dan cara mengatasi tabrakan datanya. Ini untuk flowchart-nya. Habis itu ini adalah pseudocode hash search-nya, dan ini adalah di Python-nya ya, hash search di Python. Oke, nah ini juga untuk beberapa grafiknya dari bisa dibilang dari sorting, kemudian ini adalah searching-nya. Kami juga tampilkan beberapa grafik tadi yang sudah aku tunjukkan tadi. Itu adalah perbandingan waktu proses dari masing-masing algoritma, baik sorting maupun searching. Dari sini terlihat jelas, bisa dilihat di sini ya, mana sih yang lebih cepat dan mana yang memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini karena adanya dengan adanya bisa dibilang ini grafik ini itu sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan saat memilih algoritma yang akan digunakan di aplikasi nyata. Kemudian ini kita lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi sebagai penutup di bab 5 ini kami menyampaikan beberapa poin penting dari hasil penelitian kami. Pertama, tidak ada algoritma yang benar-benar sempurna. Setiap algoritma itu memiliki kekuatan dan kelemahannya tergantung pada kondisi data dan kebutuhan aplikasinya. Quicksort dan hash search adalah pilihan terbaik dari segi efisiensi. Namun tetap harus digunakan dengan hati-hati. Kedua adalah memilih algoritma. Kita harus mempertimbangkan trade-off antara kecepatan dan penggunaan memorinya. Kadang-kadang algoritma yang lebih cepat justru lebih boros memori, dan sebaliknya. Ketiga, kami menyarankan agar setiap pengembangan perangkat lunak bisa melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap algoritma yang akan digunakan. Jangan hanya bergantung pada teori, tapi juga lakukan eksperimen langsung untuk memastikan algoritma tersebut benar-benar cocok. Kedepan, penelitian ini bisa diperluas dengan menguji algoritma dalam lingkungan sistem yang berbeda, seperti cloud computing dan edge computing. Bisa juga ditambahkan aspek paralelisasi untuk mengukur performa dalam sistem multicore-nya. Nah, dengan penelitian ini kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan algoritma yang lebih efisien, terutama di tengah tantangan teknologi modern dan big data yang terus berkembang. Oke, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu I Gusti Ngurah Agung Adiarsuta, di mana di sana akan dijelaskan ke demonstrasi dari code-code yang sebelumnya sudah saya mention. Om Swastiastu. Oke, saatnya saya akan mendemonstrasikan proses dari brute force pada kasus searching dan juga sorting. Jadi kita telah membuat 6 buah fungsi, 3 buah sort dan juga 3 buah search. Jadi kalau di sort kita menggunakan bubble sort, quick sort, dan juga selection sort. Kemudian di search-nya ada linear, binary, dan juga hash search. Jadi uh, tiap algoritma sudah kita buat semangkus mungkin dan sesuai dengan brute force. Jadi ini semua adalah fungsi-fungsi atau
penerapan algoritma brute force yang sederhana yang biasanya umum dilakukan atau dibuat oleh orang lain gitu. Ya, jadi kita akan tes. Oh iya, untuk source-nya kita akan cantumkan di deskripsi video ya. Jadi kita akan cantumkan di dalam deskripsi video. Nanti kita akan berikan link GitHub-nya supaya teman-teman bisa coba. Jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, kita akan cek di tes dan benchmark-nya. Kita akan mengetes ya. Jadi kita persiapkan dulu datanya. Jika kita bikin sampel random aja sebanyak 100 ribu ya, jadi kita bikin population sebanyak 100 ribu dan juga berapa yang mau kita bikin gitu, yang unik gitu. Kemudian targetnya kita bikin siapkan 55.000 kapasitas data array ya. Kemudian kita akan benchmark ya, sederhana aja, kita tes waktu dan juga akhirnya sekitar berapa lama fungsi ini dieksekusi, seperti itu ya. Sama untuk search juga, seberapa lama fungsi itu akan dieksekusi ya. Jadi kita akan bikin resume, kesimpulan atau summary-nya ya. Jadi kita bikin bentuknya tabel seperti itu ya. Kita akan jalankan. Saya zoom sedikit untuk terminalnya supaya lebih terlihat ya, seperti itu. Nah, kita coba jalankan Python main.py ya, karena saya memiliki hanya main.py saja. Kita jalankan. Nah, kita benchmark. Nah, quicksort lebih cepat ya, sekitar 0,022 sekian second. Kemudian bubble sort lebih lama ya, sekitar 5 second, 5, sekian. Selection shot 2, sekian ya. Jadi untuk brute force kali ini quicksort itu lebih mangkus atau lebih efisien dalam kasus sorting gitu. Sedangkan brute force lebih bubble sort lebih lama untuk kasus di brute force gitu. Selection shot menengah, lebih lumayan cepat dan juga lumayan tidak lama tapi juga tidak cepat, seperti itu. Nah, untuk searchingnya kita bisa lihat teman-teman, kita indeksnya ada 8.530 dan dalam waktu pengerjaan 0,0 sekian, seperti itu. Jadi kita mencari data di dalam sebuah array ya. Jadi kalau kita bisa lihat, saya tutup sebentar. Jadi kita mencari data random seperti itu. Data yang kita mau cari, kemudian kita siapkan data ya, seperti itu. Oke. Nah, ini seterusnya. Jadi semuanya mangkus ya. Jadi hampir tidak mungkin ini karena ada 0 lagi di sebelahnya, cuma saya limitasi 0 di belakang komanya itu sebanyak 6 buah. Mungkin di belakang setelah 6 ini ada angka-angka lainnya. Jadi ini terlihat seperti 00 sekian. Seperti itu. Nah, ini tabelnya ya, summary tabelnya. Jadi algoritma ini penggunaan waktunya dengan indeksnya jika mencari ya. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian untuk demo ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih.